Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, dimanapun Anda berada, sebelum saya sampaikan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, saya mau ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang tentunya berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan saudara kesehatan dan juga memberikan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan saudara sekalian. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit, yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah, kiranya dan doa kami, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, dan tentunya doa kami, kiranya Tuhan memberkati setiap pengobatan yang sedang Anda jalani, agar kiranya saudara bisa semakin pulih untuk hari ke depan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Tuhan tidak membiarkan kita kosong di dalam kehidupan kita. Dia membekali kita dengan kekuatan. Tetapi ini bukan sekedar kekuatan fisik, melainkan sebuah daya tahan mental dan juga spiritual untuk menghadapi apa yang boleh kita hadapi di tengah-tengah kehidupan, walaupun itu kesulitan sekalipun. Tentunya ada sebuah jaminan bahwa bersama Tuhan kita memiliki atau punya sebuah kapasitas untuk berkata, ya saya mampu pada tugas sesulit atau pada hal sesulit apapun yang kita jalani. Dan tentu juga kita mampu untuk berkata tidak pada sebuah keputusasaan atau pada sebuah kata menyerah di tengah-tengah kehidupan kita, sesulit apapun. Tentu kita akan berkata dari mana kita memiliki kemampuan untuk berkata tidak pada sebuah keputusasaan. Inilah yang kita katakan tadi, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita kosong, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kita sebuah kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang tentunya memampukan kita untuk melakukan, melewati, dan juga mengatasi segala hal yang sulit. Kekuatan yang tentunya adalah kekuatan kasih. Karena kekuatan tanpa kasih, tentu kita bisa memiliki hidup atau perlakuan yang menjadi kasar. Itulah mengapa Tuhan memberikan dalam kehidupan kita roh kasih. Kasih yang menjaga bagaimana motivasi kita tetap murni atau arah kehidupan kita tetap murni kepada Tuhan. Maka saat kita bertindak berdasarkan kasih, maka fokus kita beralih. Bagaimana supaya kita tidak gagal? Bagaimana juga kehidupan kita bisa berpikir positif bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena kasih bisa mengusir sebuah ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang Paulus tekankan di dalam nats ini. Yang pertama, kekuatan. Itu artinya kita dimampukan untuk menghadapi segala tantangan dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita diarahkan bagaimana kita mendapatkan dengan kuasa Allah.
Karena kuasa Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa menghadapi segala tantangan, segala hal yang sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua adalah kasih. Jelas di dalam nats kita, Paulus menekankan bahwa kuasa tanpa kasih akan melahirkan kekerasan. Tetapi kasih memampukan kita untuk tetap memiliki kerendahan hati dan juga mengasihi, dan bahkan di tengah-tengah bagaimana kita ditolak untuk menyiarkan atau untuk menyatakan kekuatan Allah yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang memiliki karakter dan juga cerminan Allah di tengah-tengah segala perlakuan kita. Yang ketiga dikatakan ketertiban atau bagaimana kita menguasai diri. Dalam hal ini kita diajarkan bahwa Allah memberi kita kemampuan untuk memampukan kita mengendalikan diri, untuk tidak terburu-buru dan untuk tidak panik, tetapi tetap tenang, dan bagaimana kita bisa memiliki sikap atau sifat yang bijaksana. Banyak di antara kita, ketika kita memiliki hal yang sulit, tantangan di tengah-tengah kehidupan kita, adalah rasa khawatir. Kemudian, karena kekhawatiran itu, kita juga membuat sebuah keputusan-keputusan yang tergesa-gesa, tanpa memikirkan bagaimana seharusnya kita bertindak. Hari ini Paulus mengajarkan kita bahwa kita memiliki kemampuan yang Tuhan berikan. Kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dengan berbagai cara, yaitu bagaimana kita menyelesaikan dengan menguasai diri supaya kita tidak mengambil sebuah keputusan yang terburu-buru, dan kita juga tidak panik, karena orang yang panik adalah orang yang tentunya tidak merasakan bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan bisa bersama-sama dia dalam segala tantangan yang sulit. Tapi kalau kita bisa menunjukkan bagaimana kita bisa mengendalikan diri, bagaimana kita bisa menguasai diri kita, tentu kita adalah orang yang bijaksana, orang yang tepat dalam mengambil keputusan, orang yang tidak panik juga. Tetapi setiap keputusan dari kehidupan kita adalah keputusan yang berasal dari Tuhan, yang berdasarkan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengingatkan kita bahwa setiap kali ketika rasa takut muncul dalam kehidupan kita, kita perlu bertanya, apakah rasa ketakutan ini dari Allah? Jika bukan, jika kita memahami bahwa rasa takut bukan dari Allah, maka hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memampukan diri untuk melawan dengan iman. Allah sudah memberikan roh-Nya yang tentu tinggal di dalam kehidupan kita. Maka jika kita tidak perlu berjalan dengan gentar, melainkan kita berjalan dengan berani dan penuh dengan kasih, dan tentunya tetap seimbang. Maka hari ini pun firman Tuhan berkata, apapun yang kita hadapi, tantangan di pekerjaan, tantangan di dalam segala pelayanan, atau tantangan atau hal sulit yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga, maka kita diajak untuk mengingat bahwa kita bukan budak dari sebuah ketakutan, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima Roh Kudus yang penuh dengan kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang tentunya dikatakan sebagai anak-anak Allah, supaya kita bisa menunjukkan itu dalam segala apa yang mau kita lewati, apa yang mau kita hadapi, bahwa kita bukan memiliki roh ketakutan, tetapi kita harus memahami bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kuasa yang dari Allah, yang memiliki kasih, dan tentunya memiliki penguasaan diri dalam setiap tindak laku kita sehari-hari. Ingatlah, kita dipanggil bukan untuk mundur, tetapi untuk maju dengan berani, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, setiap firman Tuhan yang boleh kami terima hingga hari ini. Kiranya itulah yang menjadi kekuatan kami, yang tentunya memberanikan diri kami untuk melangkahkan langkah kami ke depan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, tantangan yang sulit, pergumulan yang begitu berat, tapi kami memahami bahwa Tuhan bersama kami, sehingga kami mampu mengendalikan diri, menguasai diri, sehingga setiap keputusan yang boleh kami lakukan, itu adalah keputusan yang tentunya dengan penuh hikmat, karena kami mampu mengendalikan diri kami sebagai orang-orang yang memiliki kuasa atas apa yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam segala pekerjaan mereka, agar kiranya setiap pekerjaan yang mereka boleh lakukan akan menghasilkan hal yang baik untuk mereka pergunakan dalam setiap keseharian dan kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih dalam keadaan kurang sehat, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan, agar kiranya untuk hari ke depan mereka semakin sehat untuk melakukan segala aktivitas mereka. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.